تدريبات الصوت. هل صوتي مسموع؟ Apakah suara dapat terdengar? Cà, cà, نعم نعم lan أخوي. نعم يا أخي. طيب. cà, cà, آه فيمكن نستطيع أن نبدأ أولا. Mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu. cà, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمك وفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما Aku ينبغي nanya لجلالك tapi وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. nà, بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر nawaitu والتذكير ta'alluma wa ta'alluma. والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير Aslan dia. وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم. السلام ورحمة الله وبركاته. Ahlan bik. Ahlan bik. Salam wassalam. أيوة ما شاء الله. كيف Ahlan حالكم أيها bi khair. الإخوة؟ Bi Alhamdulillah. khair wal afiyah. Wa الحمد لله. antum? ما شاء الله. الحمد لله أنا بخير أيضا إن شاء الله. الحمد لله في هذه الفرصة الغالية نستطيع أن نلتقي مرة أخرى في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini insya Allah kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah. Marorna al-yawm fi al-yawm as-sabi. Masya Allah. Nahnu nakumu fi liqa qabla al-akhir. Kita sudah masuk di pertemuan qabla al-akhir. Sebelum yang terakhir. Alhamdulillah. Ma sya'urna annana qad qama bid dars qadra syahrun wahid. Alhamdulillah, nggak kerasa kita sudah belajar bersama kurang lebih hampir 1 bulan, yaitu di 8 pertemuan. Insya Allah, ini merupakan kesyukuran yang patut kita syukuri karena hingga sampai detik ini Allah memberikan kita keistiqomahan dalam belajar. Ya, meskipun kita belajarnya belajar yang sederhana, insya Allah semoga Allah catat eh, belajar kita ini menjadi amal kebaikan yang nantinya bisa memberatkan timban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, ayol ikhwah, fil yaumis sabi' nahnu sanata'allam madatan jadidatan anid dirasah. Kita akan mempelajari materi baru yang berkenaan dengan ad-dirasah. Ad-dirasah. Ma hiya ad-dirasah? Nah, kalau kita mungkin teman-teman sering mendengar istilah dars, dars. Dars Tolak. itu kan belajar. Kalau Iya. dirasah berarti kira-kira apa? Kan ya. Jadi kan ada belajar. Ad-darsu, belajar. Saya belajar, ana ad-drus. Kamu belajar, anta tadrus. Kalau perempuan, kamu perempuan belajar, anti tadrusina. Nah, sekarang ada namanya dirasah. Apa itu ad-dirasah? Ad-dirasah yakni pembelajaran. Kalau ad-darsu, itu belajar atau pelajaran juga bisa. Kalau ad-dirasah lebih ke pembelajaran, artinya kegiatannya. Dirasah pembelajaran.
Wa fi hadhil fursah nahnu sanata'alam yata'allaqu 'ani dirasah. Kita akan belajar tentang ad-dirasah. Imma yata'allaq minal mufradat wal qira'ah wa ghairu dzalik. Kita akan membahas tentang mufradat atau kosakata-kosakata yang berkenaan dengan ad-dirasah. Kemudian kita juga akan belajar bacaan yang berkaitan dengan ad-dirasah yang kemudian kita sadurkan kepada praktek. Nah, bagaimana nanti kita itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Taib, mubasyaratan, nahnu nabda ta'allumana fi hadhil fursah bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil faqratil ula hunaka maktub al-mufradat. Al-mufradat yakni au kosakata al-mufradat. Nahnu sanata'allam 'anil mufradat awalan. Kita akan belajar kosakata terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Al-faqrah al-ula. Hadhil faqrah al-ula. Ini merupakan bagian yang pertama. Al-faqrah al-ula. Nahnu naqra awalan min hadhil mufradat. Kita baca terlebih dahulu dari mufradat-mufradat di sini. Jama'atan bersama-sama. Huna. Hunakal mufradat mimma yata'allaqu minal isim wa min nahiyatil fi'il. Jadi di sini terdapat dua jenis kosakata. Yang pertama adalah isim, yang kemudian adalah ada fi'il. Yang sebelah kanan itu isim, yang sebelah kiri itu fi'il. Nah, nahnu nabda awalan minal isim awalan. Kita mulai terlebih dahulu dari isim yang sebelah kanan. Baik. Ana akra wa antum tu'id. Aku ya baca, kemudian antum silakan menirukan. Mubasyaratan, Mubasyar. Mubasyaratan. Mas. wadihan, Wadihan. Wadiham. sorihan, Shorihan. Sorihan. kamilan, Kamil. Kamilan. al-jam'iyatu, Al-jam. Al-jam'iyatu. Jam'iyatun. al-jami'atu, Al-i. Al-jam. Al-jami. nasyitun, Nasyitun. hammasatun, Hammasat. Hammasatun. fil usbu'i. Fil usbu'i. Bu'ad. Baik. فيمكن أنا أشرح أولا من ناحية الاسم من هذه الفقرة. Mungkin aku akan jelaskan terlebih dahulu untuk yang isim. Baik. Minal awal mubasyaratan. Mubasyaratan. Kemudian ada wadihan. Kemudian ada sorihan. Kemudian ada kamilan. Nah, sebetulnya kalau kosakata dalam bahasa Arab itu berdiri sendiri atau dalam artian dia tidak masuk dalam sebuah kalimat atau ya berdiri secara sendiri, maka berharokat kalau isim itu berharokat doma atau berharokat tanwin doma, doma tanwin. Nah, ketika di sini itu berharokat fathah, maka akan memiliki makna yang berbeda. Karena kenapa kok dalam bahasa Arab harokat itu menentukan arti juga karena menentukan posisi. Jadi kalau berharokat fathah atau fathatan di sini seperti contohnya mubasyaratan, wadihan, sorihan, kamilan yang mengartikan keadaan. Nah, jadi nanti di qiraahnya atau di bacaan yang akan kita baca, teks ini menjelaskan tentang keadaannya, mubasyaratan. Ketika dijelaskan menggunakan keadaan, maka memiliki makna tambahan secara. Mubasyaratan, mubasyaratan secara langsung, mubasyaratan. Tapi kalau kita menyebutkannya itu mubasyaratun, mubasyaratun atau wadihun, berarti tidak ada kata secaranya. Nah, secara ini kalimat imbuhan untuk memudahkan kita dalam mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau maknanya tetap langsung tegas, hanya saja memiliki
sedikit perbedaan makna yang lebih mendalam seperti itu. Mubasyaratan. Mubasyarah itu langsung. Mubasyarah. Atau mungkin teman-teman yang di sini yang pernah menonton berita Arab atau mungkin teman-teman yang punya televisi coba sesekali lihat channel-channel Timur Tengah atau Al Jazair. Biasanya kalau malam-malam seperti ini itu ada siaran langsung. Nah, nakul fil Arabiyah siaran langsung yakni Abru Mubashir. Abru Mubashir. Nah, situ kita bisa mempelajari mubasyarah atau mubashir itu sama sebenarnya. Bedanya kalau mubasyarah itu muannas, kalau mubashir itu mudzakkar seperti itu. Kemudian wadihan, wadih ada wadih, ada sharih. Wadihan ada sharihan. Nah, kalau wadih, wadih itu lebih ke arah tegas atau jelas juga sebetulnya wadih dengan sharih itu memiliki makna yang sama yaitu jelas juga wadih. Tapi kalau secara spesifiknya wadih di sini itu lebih ke arah penjelasan yang jelas secara maknanya wadih. Tapi kalau sharih, sharihan itu jelas secara lafadznya sharih, sharih. Tapi kalau wadih itu secara maknanya. Semisal eh Akuya menanyakan kepada teman-teman apakah penjelasan Akuya ini jelas gitu. Mungkin Akuya dalam bahasa Arab bisa mengungkapnya seperti ini. Hal wadih, hal wadih, apakah jelas? Hal wadih, apakah jelas secara maknanya? Tapi kalau Akuya ingin memastikan bahwasanya lafadz yang Akuya sampaikan ini jelas, maka hal soreh, hal soreh, soreh. Nah, jadi maknanya sama-sama jelas sebetulnya. Mungkin kalau digabungkan wadihan sorihan itu memiliki makna ya lugas dan jelas. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian adalah kamilan. Kamil itu sempurna atau lengkap. Nah, kemudian ada kalau kamil yang mungkin sudah familiar, mungkin ada anak atau orang yang namanya kamil. Nah, berarti insan kamil. Nah, seperti itu. Manusia yang sempurna. Nabi Muhammad huwa insan kamil. Nabi Muhammad itu merupakan manusia yang sempurna. Kamil, kamil itu artinya sempurna. Atau bisa diartikan lengkap, lengkap, kamil. Misal, saya telah menghafalkan 30 juz lengkap atau 30 juz secara sempurna, secara lengkap. Hafidtu salasina juz'an kamilan. Saya telah menghafalkan 30 juz secara sempurna. Nah, kamil itu fungsinya kamil, sempurna, kamil. Qara'tu al-Qur'ana salatina juz'an kamilan. Saya telah membaca Al-Quran s- berjumlah 30 juz secara lengkap. Nah, begitu. Kemudian al-jam'iyah, ada al-jam'iyah, ada al-jami'ah. Al-jam'iyah itu artinya organisasi atau lembaga. Kalau al-jami'ah itu kampus atau universitas. Bedakan ya. Ada al-jami'ah, ada al-jam'iyah. Jam'iyah. Nah, makanya kalau di sini ada Jam'iyah Muhammadiyah, Al-Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Berarti organisasi Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, itu Al-Jam'iyah. Tahu kalau eh, yang menggunakan istilah Jam'iyah sendiri ada Jam'iyatul Qura wal Hufaz. Itu organisasinya para penghafal Al-Quran dan para qari. Jam'iyatul Qura wal Hufaz atau JQH. Nah, itu. Kemudian di sini menemui juga kalimat nasyitun. Nasyitun itu artinya itu semangat. Nasyitun atau lebih ke arah rajin, semangat yang ke arah rajin. Orang rajin itu kan pasti semangat. Gak mungkin orang rajin itu dia malas-malasan gak mungkin. Pasti orang rajin gairahnya semangat. Nasyitun, tapi nasyid di sini bisa bermakna lebih tepatnya itu rajin ya, rajin. Masalan Muhammadun nasyitun. Muhammad seorang yang rajin. Kalau perempuan semisal Halimah nasyitatun.
nasyitatun. Kalau perempuan tambah dengan tak marbutah. Halimah nasyitatun. Halimah seorang yang rajin. Nah, sama-sama artinya itu semangat. Ada hamasah. Hamasah itu artinya juga semangat, tapi lebih ke arah semangat secara jiwanya atau secara eh, apa namanya, zohirnya, secara luarnya semangat, hamasah. Nah, masalah kalau kita itu ingin menyemangati orang yang sedang berlari, misal, ayo semangat, semangat, semangat. Nah, kul fil Arabiyah, hamasah, 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 hamasah itu artinya semangat. Tuh. Kemudian ada istilah fil usbu itu setiap pekan. Masalah contohnya kalau semisal nata'allamu al-lughatal arabiyyah fil usbu. Kita belajar eh, bahasa Arab di setiap pekan. Nata'allamul arabiyyah fil usbu. Fil usbu. Dalam setiap pekan atau juga bisa di dalam satu minggu seperti itu fil usbu. Taib naqtu ila babil fi'il kita lanjutkan ke yang fi'il. Mungkin naqra awalan min hadhil mufradat. Awalan yang pertama ta'allama yata'allamu. Allama. Allama yata'allam. Taib. Kita langsung contohkan ke contohnya. Semisal saya mempelajari bahasa Arab. Ana ata'allamu al-lughatal arabiyyata. أنا أتعلم Allamu. اللغة Al-lughatal العربية. arabiyyah. Taib. Nastamir. Bayyana yubayyinu. Bayyana. Bayyana yubayyinu. Taib. Nadha fil jumlah. Nubayyinu. Nubayyinu al-lughatal arabiyyata. Bayyinu. Al-lugha. Arabia. Aku menjelaskan bahasa Arab. Ubayyinu atau ana ubayyinu al-lughatal arabiyyata. أنا أبين اللغة العربية. Arabiyata. Tabayyan. Ada lagi. Tabayyana yatabayyanu. Tabayyana. Bayyana yatabayyan. Tabayyana yatabayyanu. Masalan, nahnu natabayyanu al-lughatal arabiyyata. نحن نتبين Tabayyanu Al-Arabiyata. al-lughatal arabiyyah. Masya Allah. Mumtaz. Taib. Fahima yafhamu. Fahim. Fahima yafhamu. Taib. Masalan, ana afhamu al-lughatal arabiyyata. أنا Afhamu Al-Arabiyata. al-lughatal arabiyyah. Taib. Nastamir. Fahama yufahimu. Fahama yufahhamu. Taib. Fahama. Masalan, yufahimu al-ustadu al-lughatal arabiyyata. يفهم Fahimu اللغة Al-Arabiyata. Taib. Al-an nastamir. Sa'ala yas'alu. Sa'ala. Ta'ala yas'alu. Nah, sa'ala. Ta'ala yas'alu. Taib. Masalan, an- ana as'alu al-lughatal arabiyyata. Ana. Ana as'alu As'alu Arabiyata. al-lughatal al-Arabiyata. ما شاء الله ممتاز. الآن أنا أشرح أولا من هذه المفردات. Aku akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada beberapa kosakata yang mirip. Nah, kita baca terlebih dahulu dari yang paling atas sendiri. Itu ada ta'allama ya ta'allamu. Itu artinya itu mempelajari. Nah, mungkin teman-teman akan beralih bertanya. Tadi kita
belajarnya ad-dirasah. Ad-dirasah. Kalau darosa yadrusu, nah itu terus artinya apa? Nah mungkin di sini belum aku ya tuliskan. Darosa yadrusu. Kan ada gitu. Darosa yadrusu. Ma makna darosa yadrusu? Darosa yadrusu itu belajar juga, mempelajari juga sama. Darosa yadrusu dengan ta'allama ya ta'allamu itu artinya sama. Tapi kalau kita eh, artinya juga belajar atau mempelajari. Nah, ta'allama ya ta'allamu artinya mempelajari, darosa yadrusu artinya belajar atau mempelajari juga sama. Nah, tapi lebih kalau darosa yadrusu itu belajar pelajaran. Belajar pelajaran artinya untuk mengungkapkan belajar pada materi-materi sekolah. Darosa yadrusu. Karena identik dengan belajar yang ada sangkut pautnya dengan sekolah. Tapi kalau ta'allama ya ta'allamu itu mempelajari ilmu secara umum. Jadi bisa ilmu kehidupan, bisa ilmu kedokteran, bisa ilmu sekolah, ada bisa ilmu yang lain, ilmu gaib, ilmu hitam dan lain sebagainya bisa masuk di situ. Ta'allam ya ta'allam. Bedanya itu karena makanya ketika ada istilah ilmu, ilmu dari kata apa? Dari kata ta'allama ya ta'allamu. Ilmu. Kalau darasah yadrusu ada dirasah pembelajaran. Makanya ada istilah madrasah. Madrasah itu dari kata darasah yadrusu. Nah, makanya ada madrasah, sekolah tempatnya orang yang belajar. Jadi kalau kita belajar di sekolah menggunakan darasa yadrusu lebih tepat. Tab. Nastamir summa hunaka bayyana yubayyinu. Ada tabayyana yatabayyanu. Apa ini bedanya? Jadi ada tambahan tak di depan ini ya, ada tambahan tak di depan untuk fi'il madhi, kemudian ada tambahan tak di tengah di sini tabayyana yatabayyanu. Jadi kalau dalam bahasa Arab ketika di depannya itu ada imbuhan tak, tak di sini ya tak, tak, bukan ta'allama ya. Ta'allama ini memang asal katanya memang ta'allama. Tapi kalau di sini kan di sini ada bayyana yubayyinu, kemudian ada tabayyana ya tabayyanu. Ketika dalam sebuah fiil itu ada huruf ta atau ketambahan huruf ta di depannya, maka memiliki makna saling, saling. Jadi kalau bayyana yubayyinu saja itu artinya menjelaskan. Masalah Akhuya menjelaskan kepada teman-teman. Yubayyinu akhuya al-lughatal arabiyyata. Akhuya menjelaskan bahasa Arab. Nah, tapi kalau menggunakan tabayyana ya tabayyanu artinya menjelaskan yang artinya itu saling menjelaskan. Jadi lebih ke arah diskusi. Nah, semisal kita saling menjelaskan bahasa Arab. Kita saling menjelaskan bahasa Arab. Nahnu natabayyanu al-lughatal arabiyyah. Nahnu natabayyanu al-lughatal arabiyyah. Tabayyana ya tabayyanu. Nah, itu jadi perbedaannya. Kemudian ada kalimat fahima yafhamu artinya memahami, ada artinya fahama yufahimu. Nah, ini mirip cuma beda harokat. Kalau fahima yafhamu memahami, kalau fahama yufahimu artinya memahamkan. Artinya kalau memahamkan ini butuh objek, butuh orang, butuh benda yang untuk bisa dipahamkan. Nah, gitu kan. Fahama yufahimu. Contohnya semisal eh, kalau memahami konteksnya satu arah. Jadi dari orang ke teks misal. Saya memahami Al-Quran. Saya memahami pelajaran. Ana afhamu ad-dars. Saya memahami pelajaran. Tapi kalau memahamkan, fahama yufahimu, itu berarti butuh objeknya. Mas seperti yufahimu akhuya at-talamida. Akhuya memahamkan murid-murid al-lughatal arabiyah bahasa Arab. Akhuya memahamkan bahasa Arab
kepada murid-murid. Nah, itu juga bisa memahamkan apa? Berarti memahamkan ada objeknya di situ. Nah, ini merupakan eh fahama yufahim. Kemudian adalah sa'ala yas'alu, itu bertanya. Sa'ala yas'alu. Makanya kita mungkin familiar mendengar istilah soal. Soal. Kalau di bahasa Indonesia ada soal. Dari kata sa'ala yas'alu. Su'alan. Soal itu ya dari kata bahasa Arab soal. Makanya kalau di Indonesia pertanyaan itu nama lainnya soal. Dari kata apa? Dari kata sa'ala yas'alu. Ana as'alu. Saya bertanya. Saya bertanya. Anta tas'alu. Kamu bertanya. Seperti itu. Sa'ala yas'alu. Baik. Min hadhil mufradat mafhum ya, dari kosakata ini bisa dipahami ya. Mafhum. Baik. Fayumkin nastati an nastamir awalan fi hadhil qiraah. Baik. Hadhil qiraah ini merupakan bacaan. Fayumkin ana aqra awalan wa ba'da dzalika antum tu'id. Mungkin aku akan mencontohkan cara membacanya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman silahkan mengikuti. Baik. Ana aqra Muhammadun talibun fil jam'iyyati Islamku. Muhammadun talibun fil jam'iyyatil Islam. Huwa mahirun wa nasyitun. Huwa mahirun wa nasyitun. Taib. Ini untuk yang Huwa mahirun wa nasyitun. taib. Al-an ini merasan ya, yakni Aisyah talibatun fil jam'iyyati Islamku. Aisyah talibatun fil jam'iyyati Islamku. Hiya mahiratun wa nasyitatun. Hiya mahiratun wa nasyitatun. Taib. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Huwa Huwa yata'allamu marrataini fil fil usbu'i yakni Yakni fil yaumil isnaini wal arbi'ai. yakni fil yawmil itsnain wal arbi'a'i. arbi'at Tubayyinu al-ustadzatu darsal lugatil arabiyyati sarihan wa wadihan. tubayyin Tubayyin ustaz ustadzatu al-lughatil arabiyyah sharihan wa wadihan. Indama lam yafham Muhammadun indama lam yafham Muhammadun an bayanin wahidin an An bayan wahidin yas'alu Muhammadun al-ustadzata mubasharatan. yas'alu Muhammadun al-ustadzata mubasyaratan. Likai yafhamad darsa fahman kamilan. likai Likai yafham darsa fahman kamilan. Baik. Min hadhil qira'ah qabla ana ashra awalan wa ba'da dzalika ana urid wahidan minkum an yaqra'a hadhil qira'ah. Aku ya akan jelaskan terlebih dahulu di sini terkait apa teksnya ini. Kemudian aku yang minta satu dari teman-teman di sini untuk membacakannya. Baik. Muhammad talibun fil jam'iyah. Tapi tadi apa artinya jam'iyah? Apa makna jam'iyah? Jam'iyah bermakna organisasi atau lembaga. Muhammad seorang santri. Muhammad talibun fil jam'iyati Islamku. Muhammad seorang santri di lembaga Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Mahir wa nasyitun. Mahir apa mahir? Cerdas atau pandai ya, pandai, pintar. Wa nasyitun artinya rajin atau semangat. Nah, tadi ini contoh untuk Muhammad itu mudzakkar. Kalau yang kalimat yang kedua ini contoh untuk muannas. Aisyah talibatun fil jam'iyati. Kenapa kok talibatun di situ? panas
Karena mu'annas, karena Aisyah tokohnya di situ. Aisyah talibatun fil jam'iyati Islamku. Aisyah seorang santri atau seorang siswa di lembaga Islamku. Hiya mahiratun wa nasyitatun. Nah, sama juga. Hiya kalau perempuan itu menggunakan kata domir hiya. Kalau laki-laki menggunakan kata domir Wah. wa. Huwa. Hiya mahiratun wa nasyitatun. Dia merupakan seorang yang pandai, mahiratun wa nasyitatun. Nasyitatun semangat. Kenapa ada tunnya? Karena perempuan. Baik. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Nah, dia belajar Dia belajar 2 kali setiap marratain pekan. 2 kali setiap pekan, yakni fil yaumil isnaini wal yaumil arbi'a. Yakni pada malam Senin dan Ya pada hari. malam Bukan malam ya, hari. Al yaum itu hari. hari. Ha-ha. Di Fil hari. yaumil Pada hari Senin isnaini dan wal Rabu. arbi'a. Nah, di situ. Nah, tapi di sini kalau semisal diganti huwa yata'allamu kan, huwa yata'allamu di sini mudzakkar. Kalau semisal diganti hiya, berarti yata'allamu berubah menjadi gimana? Iya. Ya Kata ta'allam. tata'allamu. Nah, jadi ya-nya berubah menjadi ta ya. Hiya tata'allamu marrataini fil usbu'i. Yakni fil yaumil isnaini wal arbi'ai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini dilanjutkan tubayyinu al ustadatu. Tadi apa artinya? Bayyana yubayyinu Menjelaskan. menjelaskan. Tubayyinu al ustadatu. Berarti siapa menjelaskan? Ustazah. Ustazah Menjelaskan menjelaskan darsal lugatil pelajaran arabiyyati pelajaran Bahasa bahasa Arab. Arab. bahasa Arab shorihan wa wadihan. Tadi apa artinya? Shorihan wa wadihan. Jelas. Jelas. Secara lugas dan jelas. Indama lam yafham. Indama itu artinya memiliki satu makna. Inda, kemarin kita belajar inda itu artinya apa? Inda itu. Indah. Indah malam. Di pertemuan yang keempat atau kelima itu. Inda. Masih Meskipun ingat? Inda itu meskipun artinya bukan. Inda itu artinya itu ketika ya. Kalau dalam konteks ini ketika. Inda itu memiliki 3 makna. Bisa berarti ketika. Bisa berarti pendapat. Bisa artinya kepemilikan. Oke, ulang lagi. Inda itu bisa memiliki makna kurang lebih ada 3. Yang pertama, Inda menjadi haruf yaitu ketika, bukan haruf. Ketika, Inda ketika. Kemudian ada yang bermakna pendapat. Jadi misal, kaifa indaka, gimana pendapatmu? Kaifa indaka minal fil intikhab. Bagaimana pendapatmu tentang pemilu? Nah, misal, Inda. Kemudian yang terakhir adalah Inda bermakna sebagai kepemilikan. Masalah, Indi usratun. Indi usratun. Saya memiliki keluarga. Indi seperti itu. Indah. Tapi dalam konteks ini artinya itu ketika. Indama lam yafham. Ketika Muhammad belum paham. Indama lam yafham Muhammadun an bayanin bayanin wahidin tentang bayan. Mana bayan? Tadi Menjelaskan. penjelasan. Penjelasan. Kalau bayana yubayinu artinya itu menjelaskan. Tapi kalau bayan itu bentuk masdarnya atau kata bendanya atau isimnya, nah memiliki makna penjelasan. Jadi ada menjelaskan, ada penjelasan. An bayanin wahidin. Wahidin itu artinya satu. Artinya bisa salah satu. An bayanin wahidin tentang salah satu penjelasan atau penjelasan tentang salah satu juga bisa. An bayanin wahidin. Yas'alu Muhammadun al-ustadata. Maka Muhammad bertanya yas'alu kepada siapa? Guru. Pada ustazah. Ada ustazah. ustazah Mubasyaratan. Mubasyaratan tadi apa Sekarang. artinya? Secara langsung. Secara langsung. secara langsung
Ah, mubasyaratan. Likai yafhamad darsa. Likai mana likai? Likai itu artinya agar ya, agar. Likai agar yafhamad darsa, yafhamad darsa, Memahami. memahami akan pelajaran pelajaran fahman Alias. kamilan agar dapat dengan paham memahami yang sempurna. pelajaran secara Menyeluruh. secara menyeluruh bisa. Hmm. Baik. Min hadhil qiraah ana urid wahidan minkum an yaqra hadhil qiraah. Ana urid wahidan minkum man yurid, ada yang ingin mencoba di sini untuk membaca teks ini? Nah, Man? kelima, aku Eh, ya. Halimah tafadhal. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun talibun fil jam'iyyati Islamku huwa mahirun wa nasyitun. Aisyatun talibun fil jam'iyyati Islamku hiya mahiratun wa nasyitatun. Huwa yata'allamu marrataini fil isbu', yakni fil yawm al-ithnain wal arbi'a. يبين الأستاذ درس اللغة العربية صريحا ووضيحا. عندما لم يفهم محمد عن بيان واحد يسأل محمد الأستاذ مباشرة لكي يفهم الدرس فهما كاملا. Masya Allah, mumtaz. طيب من هذه القراءة نحن نستطيع أن نستخدمها في tatbiq. Dari teks ini kita bisa mempelajari untuk penguasaan kosakata kita dalam praktek ya. Nah, di sini aku yang memberikan warna-warna di sini. Warna-warna ini tujuannya adalah untuk mengganti sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, mungkin aku ya pernah menjelaskan dulu ketika masih di awal bahwasanya salah satu cara yang paling mudah dalam belajar bahasa Arab itu dengan rumus ATM. ATM, masih ingat rumus ATM itu apa? ATM. Amati, Amati, tiru, tiru, modifikasi. modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, itu menurut aku ya itu adalah cara yang paling mudah. Salah satu cara paling mudah, sebenarnya banyak cara-cara yang lain. Salah satu cara yang paling mudah untuk eh, pembiasaan kita dalam mendapatkan ruh lugawiyah. Amati, kita sudah mengamati bahwasanya teks ini merupakan teks bahasa Arab dengan ragam mufradat. Kemudian kita tiru. Nah, kita tiru adalah di sini kemudian kita ganti, modifikasi. Apa yang diganti? Nah, seperti nama Muhammad di sini misal diganti dengan Irwanto, diganti dengan Fasa. Nah, kemudian eh, digunakan Tolibun. Misal Irwanto Tolibun fil jam'iyati Islamku. Huwa mahirun wa nasyitun. Semisal diganti, oh dia itu nggak rajin gitu misal. Bisa diganti semisal dia itu semangat wa nasyitun pakai wa hammasun. Boleh. Atau misal Muhammad. atau diganti yang lain. Semisal eh, dia seorang yang pekerja keras misal mujtahidun, insyaallah mujtahidun fi talabil ilmi, dia merupakan seorang yang sangat berusaha dalam menuntut ilmu, mujtahidun. Atau semisal diganti dengan kata-kata lah, kata-kata sifat yang lain, sifati dia seorang yang tampan misal atau seorang yang cantik bisa. Nah, diganti. Misal Aisyah talibatun fil jam'iyati Islamku, atau tidak menggunakan istilah al-jam'iyah Islamku boleh. Jadi yang warna-warna di sini itu adalah teks yang dimodifikasi. Kemudian yang warna hitam di sini itu merupakan teks yang nggak perlu dimodifikasi. Cuman untuk yang kalimat yang kedua di sini ini merupakan kalimat bentuk contoh domir saja ya, contoh domir muannas. Selebihnya yang kalimat ini bisa diganti misal sesuai dengan profesinya boleh. Halimah seorang
guru atau semisal, atau seorang eh, apoteker. Nah, itu mad nakul fil arabiyah apoteker. Nah, di situ. Nah, mungkin di sini aku ya akan lebih mudahnya teman-teman bisa memahami teks yang bahasa Indonesia ini. Nah, jadi teman-teman bisa menuliskan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kemudian setelah itu teman-teman bisa membahasa Arabkan. Nah, setelah itu baru dicoba untuk dipraktekkan, dilafadzkan menggunakan bahasa Arab, menggunakan VN atau bisa eh, praktek secara mandiri. Nah, itu saya kira, aku ya kira itu mudah untuk dipahami, mudah untuk dipelajari. Ini merupakan arti dari teks yang di atas ya ini. Nah, jadi teman-teman yang ingin mencoba, silahkan tulis bahasa Indonesia terlebih dahulu. Semisal eh, menjelaskan tentang diri sendiri. Nah, boleh. Saya itu seorang karyawan di lembaga apa atau di kantor apa. Nah, boleh. Tinggal diganti. Berarti kalau semisal saya seorang karyawan, semisal anggap saja di sini Wildan gitu. Wildan seorang karyawan. Mada naqul fil Arabiah karyawan. Muwazzaf. Wildan muwazzafun fil jam'iyati, nama lembaganya apa? Fil jam'iyati, katakanlah fil jam'iyati eh, Tokopedia misal. Fil jam'iyati Tokopedia. Huwa mahirun wa nasyitun, atau huwa mujtahidun fil amali. Dia merupakan seorang yang pekerja keras dalam bekerja. Mujtahidun fil amali. Nah, dia bekerja 2 kali selama seminggu. Berarti bagaimana? Huwa ya'malu marrotaini fil usbu'i. Semisal. Atau kalau semisal diganti eh, eh, harinya. Semisal. Fil yaumis sabti wal jumu'ati. Nah, boleh fil yaumi. Nah, itu adalah berusaha untuk mengimajinasikan kosakata-kosakata baru yang sekiranya bisa dipraktekkan. Seperti itu. Ini untuk cara memudahkannya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan bantuan arti dari bacaan ini. Baik, mafhum ya min hadhil qiraah. Mafhum. Baik. Nastamir ila faqra al-akhir, yakni al-faqra as-su'al. Nah, di sini aku ya akan ingin menjelaskan terkait soal. Soal. Ma hiya su'al? As-su'alu huwa eh, al al-kalimah alladhi yatlubu al-jawab. Soal itu apa? Soal itu adalah sebuah kalimat yang membutuhkan jawaban. Nah, jadi di sini aku ingin menjelaskan bagaimana cara menjawab soal dalam bahasa Arab. Hunakat salah satu aksam. Terdapat 3 model ya. 3 model cara menjawab soal dalam bahasa Arab. Model yang pertama yaitu menjawab jawabannya terlebih dahulu. Contohnya, nomor 1 di sini, man talibun fil jam'iyati. Man talibun fil jam'iyati. Kira-kira artinya bagaimana kalau yang nomor 1? Yang paling Siapa atas. yang belajar di lembaga? Man talibun fil jam'iyati. Siapa siswa di lembaga tersebut? Man talibun fil jam'iyati. Nah, model yang pertama yaitu dengan menyampaikan jawabannya terlebih dahulu. Muhammad talibun fil jam'iyati. Nah, Muhammad di sini ini merupakan jawabannya. Muhammad. Nah, setelah itu diikuti dengan kalimat pertanyaannya. Jadi dalam satu kalimat pertanyaan itu terdapat kalimat pertanyaan dan kata pertanyaan. Kata pertanyaan atau harful istifham itu kalimat man atau kata man di sini itu merupakan harful istifham atau kata pertanyaannya. Nah, kata pertanyaan. Nah, kemudian kalau kalimat pertanyaan itu adalah kalimat setelah harful istifham. Namanya ini kalimat pertanyaan.
Kalau man talibun fil jam'iyati, nah jawabannya untuk model yang pertama itu jawaban terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kalimat pertanyaannya. Man talibun fil jam'iyati Muhammadun sebagai jawabannya, diikuti talibun fil jam'iyati. Nah, itu untuk cara menjawab yang pertama. Kemudian ada cara menjawab yang kedua, yaitu diulangi kalimat pertanyaannya, setelah itu baru jawabannya. Nah, man tolibun fil jam'iyati? Tolibun fil jam'iyati huwa Muhammadun. Huwa Muhammadun. Jadi kalau terakhir atau apa jawabannya itu ada di akhir, maka dikasih kata huwa. Kalau perempuan berarti pakai hiya. Huwa itu bukan berarti tidak berarti dia dia selalu, tapi bisa bermakna adalah. Talibun fil jam'iyati huwa Muhammadun. Seorang siswa yang belajar di lembaga yaitu adalah Muhammad. Nah, jadi jawabannya terakhir. Kalimat pertanyaan dulu, setelah itu jawabannya. Nah, kemudian ada model yang ketiga. Model yang ketiga ini menyesuaikan dengan teks bacaannya. Contohnya adalah yang di nomor berikutnya. Kamarotan, kamarotan. Jadi kamarotan di sini Waduh, sebagai harful istifhamnya berapa kali? kali. Kamarotan, berapa kali? Yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Nah, yata'allamu Muhammadun fil usbu'i ini merupakan kalimat pertanyaannya. Nah, kalau cara jawab yang model yang kedua ini, maka disesuaikan dengan bacaannya. Kalimat di bacaan tadi di qiraatnya berbunyi huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Huwa yata'allamu marrataini fil usbu'i. Ini merupakan teks dari atau kalimat teks yang terdapat dalam teksnya. Cara menjawabnya seperti itu. Kalau misalnya jawab dengan model yang pertama bisa. Misalan, kam marrotan yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Jawabannya kan dua kali. Maka jawabannya marrotaini Hmm. yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Nah, gitu. Jadi jawabannya marrotaini yata'allamu Muhammadun fil usbu'i. Kalau pakai model yang pertama. Kalau pakai model yang kedua, semisal eh, kalimat pertanyaan terlebih dahulu, setelah itu jawabannya berarti yata'allamu Muhammadun fil usbu'i marrotaini. Sama. Seperti itu ya. Mafhum ya untuk yang ini jawabannya. Nah, kemudian yang soal terakhir, ayu yaumin yata'allamu Muhammadun, ayu yaumin yata'allamu Muhammadun. Nah, kalau menggunakan model yang pertama, jawabannya terlebih dahulu, maka jawabannya yaumul isnaini wal arbi'ai yata'allamu Muhammadun. Ayu yaumin itu sebagai harful istifhamnya atau kata pertanyaannya, yata'allamu Muhammadun sebagai kalimat pertanyaannya. Kalau semisal jawabannya itu di akhir, bagaimana bisa? Ya ta'allamu Muhammadun fil yaumil isnaini wal arbi'ai. Nah, taib. Min hadhil as'ila wa min hadhil faqrah hal hunaka soal dari pelajaran materi kita pada malam hari ini, apakah ada pertanyaan? Hal hunaka soal? Masih. Ida lam yujad al-as'ila fayumkin نستمر إلى الإماطة فبعد هذا أنا سأرسل لكم الإماطة. Mungkin setelah ini aku akan kirimkan imatah, jadi bisa antum kerjakan untuk imatahnya atau kuisnya. Nah, taib. Hunakal imatah tastati an taqumu biha. Hadhi al-imatah as-sabi'ah. Ini merupakan eh, kuis yang ketujuh. Insyaallah kita sudah masuk ke pertemuan ketujuh. Fa tastati an takum fi hadhihi al-imatah. Tab ayuha إذا لم يوجد الأسئلة فيمكن نستطيع أن نختتم ونلتقي مرة أخرى في اللقاء الأخير يعني في يوم الثلاثاء أو في يوم الخميس
Kita lusa bertemu kembali di hari Kamis insyaallah. طيب هيا نختتم لقاءنا في هذه الليلة بقراءة الحمد لله رب العالمين. هيا نقرأ كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. شكرا على حسن اهتمامكم ونرجو على التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. إلى اللقاء. Fi amanillah. Dan fil madrasah.